Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Mantri Kota. Hari ini kita akan membahas tentang dunia pekerjaan, yaitu pekerjaan tenaga kesehatan, yaitu profesi perawat dan tenaga kesehatan yang lain. Saya akan membahas tentang kasta dunia kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan beberapa tahun yang lalu saat rapat bersama anggota DPR, beliau membuat statement kalau profesi perawat dan dokter itu berada di kasta yang berbeda. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yaitu dokter ada di sini, perawat ada di sini. Yaitu perawat itu dianggap sebagai asisten, sebagai pembantu, sebagai suruh, atau pokoknya derajatnya perawat itu berada di bawah tenaga dokter. Seakan-akan dokter itu pemimpinnya, perawat itu anak buahnya dokter gitu, disuruh-suruh gitu. Kayak itu infus, itu gitu ya, itu suntik, itu infus gitu ya, itu pasang kateter, itu gitu. Itu yang memang realita yang terjadi di Indonesia per hari ini seperti itu. Mengapa semua itu bisa terjadi, mengapa fenomena yang seharusnya nggak ada di dunia kesehatan tapi itu masih menjadi budaya di Indonesia. Banyak penyebab, banyak faktor yang membuat kasta di dunia kesehatan itu ada. Feodalisme di dunia kesehatan itu nyata dan ada, dan tampak nyata sekali. Kalau dibandingkan di luar negeri, antar nakes khususnya untuk perawat dan dokter itu seterata, seperti rekan kerja, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Beliau yang sering ke luar negeri, kalau saya belum pernah. Penyebab pertama yaitu regulasi. Regulasi adalah penyebab kasta dunia kesehatan ini tetap ada sampai hari ini. Yaitu dari undang-undang, dari peraturan-peraturan di bawahnya, itu banyak yang membuat kasta itu berjarak sekali. Contoh apa? Ada banyak peraturan dari Permenkes. Permenkes itu direktur rumah sakit dokter, kepala puskesmas dokter, menteri kesehatan, meskipun nggak ada peraturannya ya, menteri kesehatan harus dokter, dan itu sudah ada dari zaman Indonesia Merdeka sampai hari ini. Untung hari ini tuh menterinya nggak dokter, jadi agak beda. Baru akhir pemerintahan Jokowi itu menterinya ganti non medis, tidak dari dokter. Makanya beliau membuat statement yang agak kontroversi di kalangan medis. Ya, banyak kebijakan atau peraturan itu yang membuat gaps antar tenaga kesehatan itu ada. Ya, peraturan-peraturan yang seperti itu mungkin kadang tidak ada peraturannya, tapi sudah ada stigma-stigma di dunia kesehatan kalau dokter itu lebih superior dibandingkan profesi yang lain. Dianggap mereka itu yang mampu untuk mengatasi semua masalah di dunia kesehatan. Mesti jawabannya seharusnya tidak ya. Banyak profesi lain. Contoh, dalam satu puskesmas itu ada satu dokter. Kepala puskesmasnya dipimpin dokter. Seandainya ada rapat dinas, ada rapat rapat-rapat tertentu, rapat-rapat non kesehatan juga, itu nanti yang datang kan dokternya. Sedangkan dokter itu kan seharusnya dibutuhkan dalam puskesmas itu untuk memberikan asuhan kedokteran ke pasien. Cuma satu dijadikan kepala puskesmas pula. Itu yang layani pasiennya siapa nanti di puskesmas itu sendiri. Nah, itu contoh aja lah. Belum contoh-contoh yang lain seperti direktur rumah sakit, bahkan menteri kesehatan harus dokter. Terus selain itu juga, selain regulasi itu juga ada, maaf, kediktatoran dari profesi
tertentu yang menganggap mereka itu superior. Jadi mereka itu menguasai beberapa peraturan, bahkan bisa menguasai beberapa apa ya, jabatan-jabatan tertentu sehingga profesi medis lah yang menguasai hampir semua struktur-struktur penting di dunia kesehatan. Kepala dinas dokter, kepala puskesmas dokter, kepala rumah sakit dokter. Ya karena mereka superior di dunia kesehatan. Padahal mereka jumlahnya jauh dibandingkan perawat yang jumlahnya ribuan. Karena kemampuan profesi mereka yang begitu bagus untuk melindungi profesi, meskipun ya, gimana ya, mereka itu buat jumlah mereka itu sedikit, bahkan mereka itu melawan profesi organisasinya ya, organisasinya itu menolak kebijakan dari menteri kalau kita akan menteri dan pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan saat ini itu kan ingin jumlah dokter di Indonesia banyak, tapi mereka itu nggak mau banyak, ditolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Alasan nanti kualitas pendidikan dokter menurun, kualitas ininya menurun. Memang selama ini kualitas kedokteran Indonesia itu hebat dibandingkan negara tetangga kan? Ya enggak kan? Buktinya pasien kita aja lari ke Malaysia dan Singapura. Mengapa mereka tidak mau jumlah dokter itu banyak? Ya mungkin karena nanti nilai mereka semakin menurun kalau jumlahnya banyak. Karena semakin kurangnya tenaga dokter itu sendiri, jadi nilai jual mereka begitu tinggi, begitu superior di kalangan pelayanan kesehatan. Karena hanya cuma saya yang bisa, mau andalkan siapa lagi. Jadi mereka merasa sangat amat dibutuhkan di dunia pelayanan kesehatan saat ini. Terus yang kedua yaitu dari, maaf kalau kata-kata saya itu nggak enak ya, tapi itu memang realitanya seperti itu. Yang kedua yaitu dari proses sejarah. Sejarah awal mulanya pendidikan dokter, pendidikan keperawat di Indonesia itu memang dari startnya aja sudah sangat jauh. Dokter itu memulai pendidikan itu sudah pendidikan tinggi dari awal munculnya dunia kedokteran tuh strata sarjana, sedangkan perawat tuh strata SMA, bahkan nggak sampai lama 2 tahun ya SPK itu sudah menjadi seorang tenaga perawat. Itu berlangsung bertahun-tahun sampai awal tahun 80-an, bahkan sampai 90-an. Dokter sudah sampai spesialis dan sebagainya, perawat tuh masih strata SMA. Bahkan kata dosen saya dulu itu pernah mengatakan kalau ngapain perawat itu sampai sarjana, dikomentari oleh profesi lain. Nanti kalau mereka sarjana itu susah untuk disuruh-suruh gitu istilahnya. Ya, terus munculnya perawat sarjana itu kan baru awal 2000-an banyak di Indonesia. Kemudian dari awal proses munculnya profesi ini dari pemerintahan Belanda juga startnya juga dokter itu sudah proses feodalnya sudah tinggi di sana. Dokter Indonesia itu dianggap sebagai dokter Jawa, ya kastanya lebih rendah dibandingkan dokter dari Belanda yang dianggap benar-benar dokter. Kalau Indonesia itu dokter Jawa. Terus dari proses pendidikan kita sudah sangat familiar dengan berita yaitu bullying di dunia kesehatan, itu masih banyak sekali. Feodalisme di Indonesia itu selain di dunia pendidikan itu juga dunia kesehatan, khususnya pendidikan kesehatan ya. Bayangkan mereka itu disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini saat pendidikan spesialis, saat pendidikan profesi, saat pendidikan apa-apa. Mereka itu pinter tapi disuruh-suruh yang nggak masuk akal ya saat proses pendidikan mereka. Itu sudah sangat banyak sekali, sudah rahasia umum di saat kasus kemarin yang viral-viral dokter anestesi itu. Dan yang berikutnya karena budaya Indonesia, budaya feodal itu masih membumi di Indonesia, yang katanya sebagai
tata krama gitu. Tata krama apaan? Itu semua feodal, bukan tata krama. Feodalisme di Indonesia itu yang masih kentara sampai hari ini itu di, maaf, satu, pesantren kultural itu masih tinggi. Dua, dunia kesehatan. Ya, tadi dunia kesehatan yang katanya orang-orang pinter itu masih sangat tinggi, dunia feodalisme di Indonesia. Budaya apa itu ya, budaya warisannya Belanda itu, disuruh hormat, disuruh gini sama orangnya dianggap pinter, disuruh melayani, disuruh melayani. Itu ya, feodalisme masih sangat tinggi di Indonesia ya, sehingga dengan itu sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu perawat tuh nggak bisa melakukan tugas utamanya melayani pasien, merawat pasien itu tidak, asuhan keperawatannya itu tidak bisa optimal karena hampir semua pekerjaannya itu kolaborasi dengan dokter, menjadi asistennya dokter, melaksanakan tugasnya dokter, sehingga merawat pasien, memberikan pelayanan seperti membantu pasien makan, pasien minum, pasien kebutuhan dasarnya itu terpinggirkan oleh tugas-tugas yang seharusnya bukan tugas utama dari perawat, sehingga perawat itu tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal di asuhan keperawatannya. Mereka lebih fokus melakukan tindakan-tindakan medis yang seharusnya bukan tugas utamanya, dan juga menjadikan paradigma yang ya sudah menjadi rahasia kalau perawat itu berada di kasta yang di bawahnya dunia medis, karena pelayanannya sudah tidak tidak pelayanan utamanya perawat, yaitu membantu tenaga medis itu sendiri. Ya, semoga dunia kesehatan kita seperti yang diinginkan oleh Bapak Menteri, yaitu antar dunia profesi itu berada di strata yang sama. Majulah perawat Indonesia, majulah kedokteran Indonesia, majulah pelayanan kesehatan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.